Salam, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Pemuji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2. Perkenalkan, nama saya Beatrix Geme, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2. Saya mengajar di UPTD SDI Maganusa, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hari ini, Selasa 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik UKIN di kelas 3, tema 4, kewajiban dan hak, subtema 2, kewajiban dan hak di sekolah pembelajaran 6. Mohon masukan dan saran dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Sekian dan selamat menyaksikan. Halo, selamat
Ibu tanya ini. Pernah lihat kelas berantakan? Pernah. Apa yang terjadi? Apa yang kamu buat kalau kamu lihat kelasnya berantakan? Kamu lihat Membersihkan kelas. membersihkan kelas menurut Aldi. Coba siapa lagi? Selain membersihkan kelas tadi apa? Kalau lihat kelas berantakan, kalau lihat saja Menyapu kelas. menyapu kelas. Coba dia Mengepel kelas. mengepel kelas. Iya tidak? Kamu kalau lihat kelas berantakan, kamu lihat saja atau membersihkan kelas? Membersihkan. Membersihkan kelas. Ada tugas pikir tidak? Ada. Ya, setidaknya apa saja yang kamu buat di sekolah? Yang kamu buat di sekolah itu apa? Yang kamu datang setiap hari di sekolah itu buat apa? Belajar. Rame-rame nih. Ayo buat apa? Tarita, kamu datang buat apa di sekolah Tarita? Olahraga. Datang olahraga. Siapa lagi? Yon. Belajar. Datang belajar. Siapa lagi? Nian. Membaca. Datang membaca. Coba Julio. Menulis. Datang menulis. Iya. Kalian datang belajar. Datang ke sekolah itu untuk datang Belajar. Iya, anak-anak datang belajar. Nah, hari ini kita akan belajar di tema berapa tadi yang kalian ambilkan dari tema berapa? Lima. Ya, di tema 4. Tema 4 itu tentang apa? Saya masih ingat? Kewajiban dan hakku. Kewajiban dan hakku. Di sub tema yang kedua yaitu kewajiban dan hakku di mana? Di sekolah. Kewajiban dan hakku di sekolah. Pembelajaran yang ke-6. Pembelajaran yang ke-6. Terus materi kita hari ini itu tentang yang pertama kewajiban dan hakku di sekolah. Terus yang kedua pengurangan bilangan caca yang hasilnya sudah diketahui. Hasilnya sudah ada. Kita tinggal cari yang untuk kurang-kurangnya itu angka untuk kurang. Terus yang ketiga itu tentang kalimat saran. Kalimat apa? Saran. Kalimat saran. Kalian harus bisa belajar untuk tahu bagaimana cara menghargai orang, bagaimana hak dan kewajiban, dan bagaimana menggunakan kalimat saran untuk orang lain ya. Ya, Bu. Perhatikan ibu sini leh, maksudnya jangan buat yang lain, jangan gigit bapak. Perhatikan ibu sini. Tepuk tangan terasi. Konsentrasi, konsentrasi, dimulai. Oke. Tujuan pelajaran kalian hari ini, yang pertama, dengan kalian lihat gambar yang mau ditampilkan, kalian bisa, anak-anak bisa mendaftar kewajiban dan hak sebagai warga sekolah. Yang kedua, anak-anak bisa mengemukakan kewajiban dan hak sebagai warga sekolah. Yang ketiga, anak-anak dapat menganalisis kewajiban dan hak sebagai warga sekolah. Yang keempat, anak-anak dapat membuat daftar pengalaman terkait dengan hak dan kewajiban yang ada di sekolah ya. Nah, terus yang kelima, anak-anak dapat mengemukakan 2 bilangan caca yang selisihnya diketahui. Itu tadi yang pengurangan tadi yang hasilnya sudah diketahui. Terus anak-anak dapat menentukan 2 bilangan caca yang selisihnya sudah diketahui. Berikutnya, anak-anak dapat menyimpulkan 2 bilangan caca yang selisihnya sudah diketahui. Kalian perhatikan untuk sini sayang. Terus yang berikutnya, anak-anak dapat membuat pengurangan 2 bilangan caca yang hasilnya ditentukan sendiri. Kalian buat sendiri. Terus yang berikutnya, anak-anak dapat menentukan ungkapan atau kalimat saran yang baik. Kalimat saran, masukan, nanti menyelesaikan suatu masalah. Terus yang berikutnya, anak-anak dapat menentukan ungkapan kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah. Berikutnya lagi, anak-anak dapat menyimpulkan ungkapan atau kalimat saran. Dan yang terakhir, anak-anak dapat menyatakan secara lisan, pakai omong, ya, kalimat saran atau masukan kepada orang lain. Lihat gambar, ini mau tunjukkan gambar sini. Gambar apa yang pertama tadi? Berantakan tuh? Ya, Bu. Siapa yang mau kelas yang begini? Mau atau tidak? Tidak. Ibu juga tidak mau kelas yang berantakan. Terus gambar yang kedua. Ayo, gambar yang kedua nih. Yuk.
tidak mendengarkan Guru. Iya, mereka ibu guru omong di depan, mereka buat di belakang. Anak kelas 3 juga begitu? Iya tidak? Kalau kita omong di depan, kamu omong di belakang? Tidak, pintar rupanya. Nah, ibu mau tanya. Tadi ada gambar ini. Apa yang menyebabkan kelas berantakan? Ayo. Tidak disapu. Tidak membersihkan kelas. Tidak membersihkan kelas. Terus? Tidak merapikan kelas. Tidak merapikan kelas. Ini. Terus apa yang terjadi kalau kamu lihat itu anak yang bermalas-malasan? Apa yang terjadi kalau kamu seperti anak yang tadi malas-malasan? Ibu guru sakit hati. Ibu guru sakit hati itu kalau kamu malas-malas. Itu kamu belajar atau tidak tuh? Tidak. Kamu kalau tidur di kelas, malas-malas melakukan sekolah, kamu mau pintar atau tidak? Tidak. Tidak tuh? Jadi apa yang harus kamu buat? Belajar. Baca. Terus kalau yang gambar yang ini apa yang harus kamu buat? Mendengarkan guru. Mendengarkan guru. Bagaimana kalau kamu tidak mendengarkan guru? Bodoh. Akan menjadi orang yang bodoh. Apalagi perasaan ibu guru apa yang kalau kamu ibu guru orang Sakit depan? hati. Iya, sakit hati. Ibu guru. Siapa yang tahu ya jumlah kelas 3 ini berapa orang? 15 orang. Rame-rame ini jawab rame-rame itu bisa angkat tangan. 15 orang. Yang tadi ibu omong tuh yang dengar ibu tuh hanya 12 orang saja. Hanya 12 orang. Jadi berapa orang ya yang tidak dengar ibu nih? 3. Berapa orang? 3. Kalau begitu, yang dengar ibu tadi omong hanya 10 orang. Berarti yang tidak dengar ibu ya? Ada 5 orang yang tidak dengar. Baik. Tadi kamu ada lihat tuh kelas berantakan. Terus kamu ada lihat itu anak tidur di kelas. Terus guru omong tuh ada anak yang tidak dengar. Itu masalah yang ada di kita punya kelas, yang ada di sekolah. Jadi masalah itu harus kita baik. Sebelum itu, ibu mau bagikan dulu kalian ke dalam 3 kelompok. Sebelum ibu menjelaskan, ibu mau bagi kalian dalam 3 kelompok. Kelompok 1 ada Tian, Clarita, Yon, Jenny, dan Juan. Kelompok 2 Tari, Asri, Revan, dan Ian, Julio. Kelompok 3 Intan, Wilmar, Nando, Hans, dengan Gren. Ayo silakan dulu kelompok masing-masing, ibu sudah pasti. Ayo kelompok 1 di sini, kelompok 2 di situ, kelompok 3 di sini. Ayo silakan sebentar dulu. Sekarang perhatikan ibu sini. Kenapa kalian duduk kelompok? Karena sebentar kalian harus Diskusi. setelah diskusi kalian harus presentasikan di depan Kelas. Nah, sebelumnya itu ibu mau menjelaskan dulu materinya. Oke? Perhatikan ibu kesini. Mana senyumnya? Senyumnya gigi di luar gini. Senyum, mana senyumnya? Tepuk semangat. Di depan sudah ada gambar. Ayo, siapa yang sebutkan ini gambar apa ini? Ini gambar apa? Halo, perhatikan sini. Halo. Ini gambar apa? Ayo. Oh iya, ini mereka apel pagi dengan bapak guru dan ibu guru. Kali ini mereka mau apa? Coba lihat nih. Sedang belajar. Mereka sedang belajar. Kali ini lihat hari atau diskusi nih? Diskusi. Oh iya, mereka sementara diskusi kali ini. Iya, ya. Mereka kelas. Mereka membersihkan. Kelas. Ini mereka semuanya ada di mana nih? Di sekolah. Jadi Sekolah. kalau ini, Mempersangka. ini Mempersangka. memberi salam pada guru. Kali ini. Mempersangka. Ya, kali ini. Pulang bersama guru. Sama dengan guru. Nah, dari gambar-gambar ini, siapa yang bisa tunjuk mana yang kewajiban dan mana yang hak? Ayo maju, yang tunjuk. Ya, coba Tari. Ya, Tari dan Intan, ayo. Intan tunjuk yang hak yang mana, kewajiban yang mana. Ayo Tari. Cepat, Intan cepat ya. Oh, yang ini. Ini hak. Yang ini. Ya, ini yang hak. Hak untuk apa? Belajar. Kewajiban yang mana tadi? Iya, ini wajib. Wajib untuk apa? Membersihkan kelas.
Anak sekolah wajib memberi salam ke Guru. guru, dan guru juga wajib memberi salam ke anak sekolah. Terus haknya mana? Iya. Tepuk tangan dulu Intan. Tepuk tangan dulu Intan dan Tari. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Iya. Tadi dari gambar tadi itu kamu sudah bisa membedakannya. Oh ibu, ini yang hak, ini yang kewajiban. Ya karena hari ini adalah pelajaran ke-6, jadi kalian tahu. Jadi membuang sampah ini hak atau kewajiban? Kewajiban. Anak sekolah wajib membuang sampah pada tempatnya. Tempat. Yang diskusi kelompok hak atau kewajiban? Hak. Dia berhak untuk mengeluarkan pendapatnya, berhak untuk belajar di sekolah. Kalau ini hak atau kewajiban? Hak. Nah, hak. Kalau ini hak atau kewajiban? Kewajiban. Pintar. Iya, itu adalah hak dan kewajiban. Jadi sudah bisa membedakan tuh antara hak dan kewajiban tuh? Iya tidak? Bisa tidak? Bisa. Pintar. Sekarang siapa yang bisa baca? Tuh. Tadi baca dari Semua peserta didik melihat ke arah guru. Mereka memperhatikan setiap ucapan guru. Lani bertanya kepada guru. Guru melihat ke arah Lani. Mendengar pertanyaan Lani. Setiap orang wajib mendengarkan saat orang lain berbicara. Apa yang biasa kamu lakukan saat orang lain berbicara kepadamu? Oke, tepuk tangan untuk kalian yang sudah langsung membaca. Untuk dari gimana? Apa yang biasa kamu lakukan saat orang lain berbicara kepada kamu? Mendengarkan. Iya, kita harus mendengarkan orang. Kenapa begitu? Karena supaya orang itu merasa dihargai. Ya tidak? Ya, Bu. Ya, pintar ya. Tapi ibu membagikan ini, kamu yang harus mengerjakannya ya. Oke, ini kelompok 1. Diskusi ya. Agak rapat. Nah, agak rapat no. Yon, agak berjalan sedikit. Baik. Rapat. Benar kan? Nona kalau menghadap balik sih, supaya bisa diskusi. Sudah. Nama teman-teman itu kan? Jangan lupa tulis nama. Baca dulu tunjuknya. Baca dulu tunjuknya. Ini kegiatan 1 duluan ya. Yang kamu kerjakan kegiatan 1, kegiatan 2 nya. Sudah? Sudah? Halo? Sudah? Sudah atau belum? Sudah, kelompok 1 sudah? Oke, kelompok 1 sudah. Kelompok 2? Sudah. Sudah. Kelompok 3? Sudah. Sudah juga. Baik, perhatikan kembali sini. Ayo duduk kembali. Duduk yang lurus. Kalian sudah mengerjakan itu toh? LKPD 1 tadi sudah kerjakan. Jadi, presentasinya nanti sebentar baru Ibu jelaskan semua baru kalian presentasi. Sekarang perhatikan Ibu. Halo. Hai. Baik, perhatikan di sini. Lihat ini. Semua orang memiliki kewajiban mendengarkan saat orang lain berbicara. Berarti kita wajib mendengarkan orang Bicara. Setiap orang memiliki kewajiban mendengarkan saat orang lain berbicara. Saat upacara di sekolah, siswa mengikuti pembinaan upacara membaca teks Pancasila. Mereka seharusnya mengikuti dengan suara senada. Kadangkala ada siswa yang mengikuti dengan suara nyaring, ada juga yang bersuara lembut. Jika pada saat upacara terdapat 184 anak mengikuti dengan suara lembut, berapa anak yang mengikuti dengan suara nyaring? Berapa jumlah anak keseluruhan? Anak mengikuti dengan suara lembut. Kamu lihat ini. Suara lembut. Ada berapa anak? 184. Berapa jumlah siswa? Ada yang tahu? Tidak tahu tuh? Berapa orang yang suara nyaring? Tidak tahu juga tuh? Iya, Bu. Iya. Suara lembut. Ini suaranya lembut. Ada
saling. Ibu tidak mau jelaskan lama-lama lagi, ibu tidak mau jelaskan banyak-banyak. Buka LKPD kegiatan 2. Ibu sudah jelaskan itu. Di situ ada soalnya, kalian tinggal kerjakan. Ayo, terserah angka berapa yang kalian mau buat. Ini di LKPD 2 nih. Contohnya ada di bagian atas ya. Di bawahnya itu kamu tinggal isi sendiri. Kelompok dari mana? Dari 286 kurang 102. Dari 217 kurang 33. Sekarang di sini kamu buat sendiri. Tentukan sendiri angka di belakang cantik. Kamu buat sendiri di sini. Terus kasih uang dari mana? Kamu kasih sendiri. Buat sendiri. Ayo. Tinggal cari sudah berapa kurang berapa yang hasilnya 150. Kamu istirahat. Tapi di sini harus lebih besar dari ini, Ibu. Ini di sini tulis sudah berapa sih? Harus lebih besar di sini. Yang besar berapa? Kurang seberapa yang 150? Iya. Sudah? Mana? Oh, berarti 50. Berarti harus cari lagi. Di sini ditunjuk 50 juga. Berarti di sini kamu harus cari berapa? 50. Oke, kamu sudah Intan. Ngomong sehat sampai 50. Berarti berapa kurang berapa yang 50 lagi? Kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah. Sekarang kelompok, iya, kau naik terus naik. Kenapa ya? Angka berapa yang lebih besar? Kelompok 1 dan 2 sabar ya. Kelompok 3-nya masih cakar. Mereka masih cari. Angka apa yang mereka buat? Iya? Iya, tunggu dulu. Bisa toh? Bisa? Sudah dapat hasilnya? Baik. Ini kelompok 3-nya masih. Kelompok 1 masih kerja. Kelompok 2, 3 sabar ya. Sudah. Baik. Sudah semua? Kalau sudah perhatikan lagi Ibu ke depan. Halo, Jelmat. Perhatikan Ibu sini. Iya, lanjut. Pastikan videonya. Nonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Bu Nunung. Untuk hari ini kita akan belajar tentang kalimat saran. Apa itu kalimat saran? Kalimat saran adalah kalimat yang berisi pendapat, biasanya dalam bentuk solusi yang diajukan kepada seseorang tentang suatu masalah. Saat akan memberikan saran kepada teman atau orang lain, kita harus menggunakan bahasa yang sopan, sehingga orang lain tidak merasa tersakiti karena saran yang kita sampaikan. Bagaimana cara menulis kalimat saran? Kalimat saran biasanya menggunakan kata sebaiknya, alangkah baiknya, seharusnya, dan lain sebagainya. Berikut ini adalah contoh kalimat saran. Sebaiknya kamu belajar dengan lebih giat lagi agar naik kelas. Yang kedua, seharusnya kamu meminum obat dari dokter dengan rajin agar lekas sembuh. Dan yang ketiga, menyayangi teman termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Terima kasih telah mengikuti kelas Bu Nunung hari ini. Baik. Tadi ngomong apa tuh? Kalimat apa? Kalimat saran. Kalimat saran yang baik itu kita menggunakan kata apa? Sebaiknya. Kalimat saran yang baik itu boleh untuk orang itu adalah kalimat Sebaiknya. iya. Mau teman buat salah atau ibu guru juga buat salah, itu kalian bisa memberikan saran. Misalnya, contoh ibu tadi tidak datang sekolah terlambat. Itu kamu ngomong ke ibu gimana? Sebaiknya ibu Tris jangan terlambat lagi. Kalau misalkan teman Yon yang tidak kerja PR, coba Intan kalimat saran yang baik itu Yon bagaimana? Sebaiknya Yon mengejar
Sebaiknya Yon mengerjakan PR. Begitu, itu kan sebaiknya. Evan apa ketika tadi ibu berbicara, Evan buat sendiri di belakang. Ayo, siapa yang bisa buat kalimat saran untuk Evan? Ya, coba Yon. Sebaiknya Revan mendengarkan guru. Itu Yon bilang begitu, Revan. Ya, tepuk semangat. Kita harus bisa menghargai orang sementara berbicara. Kita harus memperhatikan mulutnya saat dia berbicara. Kalau orang sementara berbicara, kita harus lihat mulutnya, tatap matanya, lihat ke mata. Kalau orang sementara cerita, misalnya ada di rumah ada masalah, saya itu tidak cari kayu, tidak cari air, tidak ada air. Kalau teman cerita, kita harus lihat matanya. Seolah-olah kita juga sedih. Kita harus melihat matanya, ikut merasakan apa yang teman rasakan, supaya dia merasa dihargai. Iya, teman-teman merasa dihargai. Dia mendengarkan saya, supaya nanti orang itu tidak sakit hati. Kita KPD kegiatan 3. Ibu jelaskan tidak lama-lama supaya kalian bisa kerja sendiri ya. Kerjakan KPD yang ketiga, teman-teman. Pertanyaan. Sebaiknya kita menatap mata orang yang berbicara. Apa maksudnya saran tersebut? Jelaskan. Kenapa kita harus lihat orang punya mata saat kita berbicara? Ya, kerjakan ya. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Iya, Bu. 5 menit ya, tolong. Sudah? Sudah atau belum? Halo? Halo? Sudah atau belum? Sudah. Kelompok 2 sudah? Sudah. Jadi kita tunggu sudah kelompok 3 dan kelompok. Oke, baik. Nah, sudah semua tuh? Sudah, Bu. Benar nih, sudah nih. Benar, Bu. Kalau sudah, silakan presentasikan hasil kerja kalian. Jadi kita berurutan, kelompok 1 duluan. Baca yang lancar, jangan lama-lama ya kelompok 1. Ayo, sekarang saatnya kelompok 1 akan mempresentasikan ini. Ayo, presentasikan hasil diskusi kelompokmu. Silakan berdiri. Teman-teman dan Ibu Guru, terima kasih atas kesempatan yang kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang harus dilakukan saat kita berbicara kepada orang lain. Berbicara harus menggunakan dari guru dan teman. 5. Menggunakan fasilitas yang itu menghargai orang lain. Sudah, Bu. Terima kasih teman-teman atas kesempatannya. Ulang, terima kasih untuk kelompok 1. Oke. Ya, sekarang giliran kelompok apa? Kelompok berapa nih? 2. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan mempresentasi jawaban yang memuaskan menggunakan bahasa. Terima kasih teman-teman. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Benar, kita baru diperiksa ya. Terima kasih sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Baik. Sekarang giliran kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3 dulu. Ya, ayo silakan maju. Menggunakan bahasa yang sopan dan santun berbicara halus, menatap lawan bicara. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan kami berbicara. Baik, teman-teman. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Untuk kode ibu dulu ya. Tepuk salut. Salut, 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 salut.
Harus bisa jawab. Waktu hanya 10 menit. Harus bisa jawab semua ya. Kenapa bisa begitu? Karena ibu mau tes. Yang tadi kalian kerjakan tadi, yang kalian kerja sama-sama kelompok tadi, kalian masih ingat atau tidak? Kalau masih, buktikan ke ibu bahwa kamu bisa kerja ini. Ini ibu bagikan soal evaluasinya. Bisa kerja tidak? Bisa kerja atau tidak? Selamat belajar. Anak-anak hebat, semoga berhasil dapat nilai 100. Mau tidak? Bisa dapat nilai 100? Kerja masih? Tulis nama jangan lupa. Ayo, kerjakan sudah. Jangan cakap. Ingat, cakap di kertas cakap ya. Tidak boleh cakap di pekerjaan. Oke? Nah, sebentar lagi di sana. Bukan diskusi deh. Sudah habis, silakan kumpul nih. Halo. kumpul sudah. Mas sudah, yang sudah kumpul. Ayo, yang sudah silakan kumpul. Semua kumpul sini. Ayo silakan kumpul. Yang sudah silakan. Terima kasih. Yang sudah, jangan. Silakan kumpul ayo. Duduk di tempat masing-masing. Halo. 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 Baik, perhatikan di sini. Duduk yang rapi. Tangan di atas meja. Perhatian ke ibu di sini. Perhatikan ke ibu di sini. Oke. Siapa yang masih ingat? Dari pertama tadi sampai sekarang kita belajar tentang apa? Yang masih ingat? Belajar tentang apa? Intan? Kita belajar tentang apa? Kita belajar tentang siapa yang masih ingat hak yang ada di sekolah? Hak kalau kita berada di sekolah. Oh, coba Yon. Hak belajar, apa lagi? Membaca, menulis, apa lagi? Memperoleh nilai. Ya, itu hak atau tidak? Terus menggunakan buku ini, hak atau tidak? Iya. Fasilitas yang ada di dalam kelas. Kalian boleh menggunakan buku, boleh menggunakan papan tulis, boleh menggunakan abjad. Ya tidak? Iya, itu adalah hak. Siapa yang masih ingat kewajiban yang ada di dalam kelas, di sekolah? Dan lagi. Kalian wajib buat apa? Di sekolah atau di kelas? Membuang sampah di tempat sampah. Apa lagi? Iya, Tian. Mengukir kelas. Menyapu. Coba ini. Intan. Melaksanakan tugas. Melaksanakan tugas piket. Turun dulu ya, tarik. Nah, sekarang ibu tanya lagi. Apa yang akan kita lakukan kalau orang berbicara, orang lain sedang bercerita atau berbicara? Apa? Mendengarkan orang punya apa? Mendengarkan orang yang berbicara. Apa harus kita buat? Terus melihat bibirnya dan mendengarkan cerita sampai selesai. Nah, siapa yang bisa buat kesimpulan untuk hari ini? Ya, coba tarik. Hak dan kewajiban dijalankan oleh setiap orang, baik itu di rumah sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Hak dan kewajiban di sekolah antara lain belajar dengan sungguh-sungguh, mendapatkan nilai, melaksanakan tugas piket, dan mendengarkan guru atau teman yang sedang berbicara. Apabila ada teman yang ingin bercerita, kewajiban kita adalah mendengarkan dengan baik sampai ceritanya selesai.
Sudah mendengarkan sudah mendengarkan Taiko? Nah, itu kesimpulan yang akan kita buat hari ini. Bahwa untuk menentukan pengurangan tadi yang hasilnya sudah diketahui, kita perlu menentukan bilangan. Bilangan yang hasilnya sudah tahu, itu kita harus tahu dulu, oh ini bilangan. Jadi untuk tahu itu bahwa bisa kurang, berarti yang bisa kurang dia itu adalah angka yang lebih besar. Itu angka yang lebih besar. Baik. Ibu nanya. Anak-anak senang tidak? Senang. Senang tidak belajar hari ini? Senang. Senang tidak? Senang. Oh, senang. Kenapa senang? Kenapa senang? Karena belajar. Karena ibu senang tidak ada gambar-gambar, ada warna-warna yang menentukan. Senang tidak kita ada nyanyi, ada video. Iya, terus senang tidak? Mau tidak ke depan kita buat begini terus? Kalau mau nanti buat begini ya kelas 3 ya? Nah, itu pembelajaran kita sampai di sini dulu ya. Tapi ada PR-nya, kalian itu harus belajar di tetap masih di tema 4, tetapi sudah pindah besok sudah pindah ke subtema 3 tentang kewajibanku dan hak dalam bermasyarakat, dalam bertetangga. Itu PR-nya itu saja. Itu PR-nya itu saja. Nah, terus jangan lupa belajar dan belajar lagi. Hak ini masih hak di sekolah, lagi hak yang ada di rumah, hak dan kewajiban kalau kita berada di tetangga dengan tetangga. Hari ini pembelajaran kita sampai di sini saja. Senang tidak? Senang. Lalu silakan berdoa, kalian istirahat.